Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aksara Agro and Farm. Pada pagi hari ini kami ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman kami, khususnya tentang pakan ternak kambing kami. Nah, tentang pakan di sini, jadi seperti yang pernah kami ceritakan pada video sebelumnya, bahwa kelima betina kambing Jawa Randu ini itu kami beli berbeda asalnya dari saat kami beli pejantan Sapera ini. Nah, terkait pakan, karena akan masuk ke kandang kami, itu kita harus tahu mencari informasi dulu pakan apa sebelumnya yang dikonsumsi oleh kedua farm tersebut. Nah, kebetulan di kedua farm tersebut untuk betina ini dulunya itu pakannya itu pakan kering dan campuran dengan hijauan. Nah, sementara untuk yang pejantan Sapera itu sebelumnya di sana dia pakannya full kering. Nah, setelah kita tahu data pakan apa sebelumnya di farm tersebut, lalu saat keenam kambing ini masuk ke kandang kami, kita perlu melakukan penyesuaian adaptasi di awal agar berhubung di sini kan kondisinya kita akan menggunakan pakan full hijauan. Mungkin tiap peternak memiliki pengalaman sendiri-sendiri dan memiliki tips sendiri. Tapi yang kami lakukan kemarin pada saat hari pertama kambing ini masuk ke kandang di sini, itu di pagi hari itu kami sengaja belum memberikan makan. Jadi kami tunggu agar kondisi kambing setelah masuk ke kandang ini itu benar-benar lapar, teman-teman. Nah, setelah benar-benar lapar, baru pada sore hari kami langsung memberikan hijauan. Nah, kebetulan jadi tanpa kami dengan campur pakan kering, itu kebetulan kambing ini langsung menyantap dengan lahap karena mungkin sudah lapar dari pagi. Nah, lalu jenis daunan yang cocok untuk kambing-kambing ini, itu tentunya kita harus sambil memonitor. Misalkan di hari ini kita mengambil daun apa, lalu kita kasih ke kambing, nanti kita cek apakah kambing ini senangnya itu jenis daun apa, lalu yang satunya itu sukanya apa gitu, teman-teman. Nah, kebetulan mungkin peternak juga sudah pada tahu bahwasanya kalau kambing betina itu daya makannya itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan jantan. Nah, karena itu kita cukup harus selalu menyediakan pakan lebih banyak untuk betina. Nah, setelah di pengalaman kami sendiri di sini, itu alhamdulillah adaptasi pakan itu cukup cepat. Jadi setelah 1 hari itu mereka sudah cukup lahap. Nah, cuman ada beberapa khususnya yang agak lebih memilih-milih pakan itu yang pejantan. Jadi pejantan ini di sini awalnya belum terlalu suka dengan misalkan cacahan singkong, itu belum suka, tapi lambat laun nggak nyampe 1 minggu jantan ini sudah mulai lahap memakan cacahan singkong ataupun segala jenis hijauan segar. Nah, sementara kami selain pakan, kita juga menyiapkan ini dari bambu ini isinya kami kasih dengan garam dapur, atau kita bisa nyebut garam rosok. Kita kasih air sedikit karena mineral ini sangat diperlukan untuk ketahanan tubuh dari kambing. Kalau berhubung kami menggunakan pakan hijauan, sebenarnya untuk air itu tidak terlalu banyak kebutuhannya dibandingkan jika pakan
kambing ini full kering. Kalau pakan kambing ini full kering, maka kesediaan air di ember tiap kandang harus kita pastikan tidak kosong. Ada juga tips dari kami bagaimana agar kambing ini tidak terlalu cerewet atau tidak terlalu berisik itu teman-teman. Jadi kalau kita menjadwalkan pakan, memberikan pakan itu pagi dan sore, ya kita harus disiplin pagi dan sore, jangan berubah waktu kita saat memberikan makan. Karena kalau kita jamnya pemberian makan itu berubah, itu akan membuat kambing ini cerewet atau cukup berisik. Nah, ada juga lagi perilaku kambing yang di kandang kami ini yang ada, kita harus lumayan ngecek di daerah tempat pakan ini teman-teman. Jadi kadang ada juga kambing yang membuang buang kotoran itu di tempat pakan. Nah, kalau seperti itu kita harus ngecek agar langsung kita bersihkan kotoran kambing tersebut biar tidak membuat kotor pakan hijauan yang sudah disiapkan di tempat sebelumnya. Nah, kambing itu kalau sudah ada garam di bambu ini juga akan cukup senang, dia akan menjilat-jilat. Jadi kita sebenarnya di bambu ini cukup melubangi kecil aja di bagian bawah, kita lubangi karena ini posisinya di tengah kandang. Kita kasih lubang di dua sisi agar kambing sebelah kiri dan kanan ini bisa menjilat-jilat bambu yang berisi garam tersebut. Kebetulan pagi ini tadi sudah dilakukan pemberian pakan hijauan. Jadi kambing kondisi saat ini sudah relatif kenyang. Tinggal kita tambahkan sekarang air. Jadi yang kami tambahkan di ember di tiap kandang ini hanya air bersih saja. Kita taruh di situ. Tapi kadang kita di pagi atau sore kita kadang memberikan kambing ini air yang untuk buat tempe itu air kedelai. Tapi syaratnya ya harus segar. Jadi kalau air kedelainya itu dihasilkan hari ini ya usahakan segera setelah kondisinya dingin airnya kita berikan ke kambing. Jangan menunggu beberapa hari baru kita berikan, karena kalau sudah basi air kedelainya tidak bagus untuk kesehatan kambing tersebut. Oh ya teman-teman, tips lagi dari kami pengalaman sendiri bahwa agar hijauan ini relatif bisa dihabiskan, kami tersebut mau menghabiskan semua hijauan yang kami siapkan itu seperti ini teman-teman. Jadi kondisi daun ini atau rumput-rumput odot atau yang lain ini itu sudah kita cacah dengan mesin chopper. Jadi dengan mesin chopper atau mesin cacah harapannya kambing itu mau memakan semua, lebih mudah untuk memakan. Nah, terus gimana tips untuk biar pakan ini di akhirnya nanti tetap dihabiskan? Kita juga pernah mencoba air yang dicampur gula itu nanti kita masukkan di botol, lalu tutup botol itu kita buat lubang kecil. Nah, lalu air gula itu kita semprotkan kecil-kecil semprotkan di seputaran hijauan. Nah, aroma manis dari air gula itu akan mancing kambing untuk menghabiskan sisa makanan yang ada di tempat pakan. Itu beberapa tips dari kami tentang pakan. Jadi ini merupakan pengalaman nyata real dari kami. Dari awal kambing ini masuk ke kandang kami, penyesuaian pakan, lalu tips yang kami jalani di awal ternak kambing perah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.